Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dewan Kerja Cabang dari Banyumas. Nah, kita tunggu nih dengan Kak Diki, Ketua DKC Banyumas. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Penegak dan Pandega yang ada di Banyumas. Tuh. Mana nih? Belum masuk-masuk. Nah, selamat malam Raka Milenial Kota Semarang. Salam Pramuka. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita masih nunggu nih Kak. Kita mau ngobrol sama Dewan Kerja Cabang Banyumas. Tuh. Siap, ini udah masuk nih. Oke Kak Diki. Nah, ini. Lah, kok miring Kak? Selamat. Iya, masih miring Kak. Selamat sore. Selamat malam Kak Atiko, ini juga sempat mampir. Terima kasih Kak Atiko. Sehat selalu Kak Atiko. Ini kita lagi mau ngobrol dengan Ketua DKC dari Kuarcat Banyumas. Siap. Salam Pramuka Kak Atiko. Mungkin Kak Diki mau menyapa Kak Atiko dulu. Lagi betulin handphone ini. Siap. Awas jatuh Kak. Oke. Sip Kak. Pas itu Kak. Ya, muter-muter. Oke, perlu diketahui bahwasanya saat ini teman-teman di Pramuka juga sudah melakukan kegiatan eh, distribusi bantuan dengan Pramuka Peduli tentunya yang cabang yaitu Baloka. Itu, waduh, kelihatannya lagi ada trouble. Kak Diki, kita tunggu lagi sebentar. Gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Sehat? Oke. Oke. Kak Diki masih mencoba untuk bergabung. Oke, siap. Siap, Kak Yulian Kanam. Sehat-sehat selalu ya. Baik, Kak. Salam-salam, Kakak. Ya. Salam, Kak. Ini gambarnya masih muter-muter, Kak. Tenang, Kak. Suaranya tapi udah jelas. Suaranya dengar, Kak? Sudah, kalau suaranya sudah jelas. Gambarnya yang masih muter-muter ini. Oh, muter-muter ya. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Kalau misalnya tetap belum bisa, keluar lagi, Kak. Keluar lagi, nanti gabung lagi, Kak. Masih muter-muter, Kak, ya?
belum keluar gambarnya, Kak Diki. Oh, tapi suaranya masuk, Kak. Suaranya masuk, jelas kalau suaranya, tapi gambarnya masih muter-muter. Nanti ini kita akan ngobrol tentang peran dari... Nah, ini oke, Kak. Ini keluar gambarnya, Kak. Ya, muter-muter lagi, Kak. Coba suaranya, Kak. Dengar suara saya, Kak Diki? Oh, lupa pakai headset. Siap. Dengar suara saya, Kak Diki? Gimana, Kak Diki? Dengar suara saya? Suaranya Kak Diki malah nggak kedengaran sekarang. Coba, kalau gambarnya sudah lancar, tinggal suaranya Kak Diki. Beginilah kalau kita mengalami kesulitan dalam berkegiatan daring pastinya. Halo Askal. Gimana Kak Diki? Coba dilepas headsetnya coba. Kalau nggak pakai headset gimana? Cek. Nah, ini jelas Kak. Oh, ya udah. Nggak usah pakai headset berarti, Kak. Tapi kenapa terus muter-muter Kak? Kan lucu ya. Ini kapan selesainya Kak gitu. Tapi gambarnya masuk, Kak? Gambarnya masuk tapi ada muter-muter Kak. Nggak bergerak gambarnya. Tapi suaranya jelas. Atau keluar ruangan Kak? Pakai wifi atau pakai operator Kak? Gimana kabarnya kakak-kakak yang sudah bergabung ini? Sudah melakukan. Nah ini oke Kak. Ini oke Kak. Oke? Yes. Oke. Mantap Kak. Oke, siap. Ready, Kak. Oke. Terima kasih Kak Diki. Sejenak ini ya waktu barang 30 menit ini kita pengen ngobrol, diskusi tentunya tentang peran dari adik-adik pramuka penegak dan pandega, khususnya di Banyumas nih. Siap. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Kak Diki. Kak Diki ini siapa kan? Mungkin belum pada kenal. Siap, baik Kak. Oke. Ya, salam pramuka. Ya, selamat malam. Kardo dan rekan-rekan pramuka penegak pandega Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Diki Sarif Hidayat, Kak. Ketua Dewan Kerja Cabang Banyumas, masa bakti 2016-2021, antar waktu 2019 sampai dengan 2021, Kak. Jadi saya melanjutkan yang kemarin pernah di masa bakti 16-21 ya, saya dapat amanah untuk melanjutkan sampai dengan tahun 2021, Kak. Untuk keseharian, tahun depan berarti ya? Untuk keseharian saya alhamdulillah bekerja sebagai perawat. Dulu terakhir aktif di pramuka terakhir di Pangkalan Poltekkes Kemenkes Semarang kampus 8, Kak. Mungkin singkat saja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diki. Oke Kak Diki, saya pengen mengulik ya. Saya pengen mengulik obrolan malam ini sebenarnya lebih ke bagaimana sih peran dari pramuka penegak dan pandega di saat pandemi ini gitu. Apakah hanya seperti yang sudah-sudah nih,
Jadi selama 3 bulan ini kan banyak sekali kegiatan ya, kegiatan entah itu pramuka peduli, entah itu saka-saka, entah itu eh, yang lainnya terkait dengan penanganan COVID-19 yang saat ini masih berjalan. Nah, di Banyumas seperti apa ini Kak Diki? Gitu Kak. Oke. Oke, baik, terima kasih Kak. Sedikit kami ceritakan nih Kak, ceritakan terkait dengan bagaimana sih kondisi Banyumas ini sementara. Jadi memang Banyumas untuk saat ini sudah dalam kondisi mulai normal Kak. Jadi memang sempat di bulan Mei lalu, di tengah Mei Banyumas hampir menyentuh angka 60 Kak untuk kasus terkonfirmasi positif COVID. Tapi untuk sampai dengan saat ini alhamdulillah setiap harinya berangsur-angsur mulai membaik Kak. Kemudian kita di Banyumas alhamdulillah untuk pramuka dari semua bidang Kak, dari mulai masing-masing Wakadikwarcap, kemudian di Dewan Kerja, di Pramuka Peduli, semuanya kita hampir sesuai dengan instruksi dari Kakwarcap, setiap bidang atau badan kelengkapan Warcap harus punya sebuah program yang di situ adalah bagaimana mensukseskan program pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 ini Kak. Nah, kemudian untuk program Warcap Banyumas sendiri dimulai sejak Banyumas mulai ada kasus terkonfirmasi positif sekitar bulan Maret Kak. Kemudian sampai dengan Januari Februari Banyumas masih normal Kak dalam kegiatan. Jadi masih beberapa kegiatan kita masih mengumpulkan massa besar, termasuk terakhir adalah Boden Power Day Kak di bulan Februari lalu tahun 28 itu kita mengadakan jalan sehat yang sepeda santai dan senam santai, mengumpulkan banyak orang. Tapi setelah itu kita stop karena adanya wabah ini. Kemudian kita beberapa program Kak, khususnya untuk yang TD sendiri di Dewan Kerja Banyumas, kita start program untuk terkait dengan penanganan COVID-19 inilah dengan mengadakan open donasi Kak. Jadi kita mengadakan open donasi untuk tapi kita tidak menggunakan uang, menggunakan kaos promosi kesehatan atau kaos kampanye COVID seperti yang saya pakai sekarang Kak. Nah gitu. Itu agak berdiri Kak, nggak kelihatan Kak. Oh ini Kak, jadi jangan lupa cuci tangan Kak. Oh siap, mantap. Iya, gitu. Jadi kita bermula dengan adanya sebuah program pendonasi kaos kampanye COVID. Kemudian di situ kita alhamdulillah bisa menjual sampai dengan ratusan pieces, mendapatkan sekitar 20 sekian juta alhamdulillah. Kemudian karena juga alhamdulillah dari Kamabija pun Bupati Banyumas selaku Kasatgas penanganan COVID-19 juga support dengan apa yang dilakukan oleh adik-adik pramuka. Nah, kemudian setelah itu kita belanjakan semuanya dari mulai pembuatan masker, kemudian paket sembako Kak, paket sembako, kemudian ada juga kemarin kita sempat masuk di bulan Ramadan, kita juga ikut serta dalam pembagian menu buka dan takjil Kak. Kemudian untuk tadi paket sembako, kemudian masker kita bagikan selama bertahap, jadi tidak langsung satu kali sekali bagi, tapi kita lakukan bertahap. Ini untuk yang program dari DKJ karena memang setiap bidang pun nanti akan ada kalanya melaksanakan kegiatan bakti sosial ini Kak. Nah, kemudian untuk baksos ini kita memang sasarkan ada 2 target Kak. Yang pertama adalah untuk warga yang terdampak umum sesuai dengan arahan dari kriteria yang diarahkan oleh Kamabida Jawa Tengah Kak Ganjar Pranowo dengan program Jogo Tangganya itu kan ada beberapa kriteria Jogo Tonggo, yang Jogo Tonggo Kak. Nanti kan ada beberapa kriteria yang diutamakan untuk mendapatkan bantuan ini. Kemudian juga yang satu adalah terkait dengan warga umum yang terdampak secara COVID. Nah, kemudian mekanisme pembagiannya pun kita lakukan secara secara door to door Kak, tidak menggunakan sistem kerumunan. Jadi kita punya anggota Pramuka Warsa Banyumas
kita punya unit, ada Ubaloka, kemudian PTM, jurnalistik. Itu kita satu orang membawa 10 paket. Jadi untuk distribusi setiap ya. Distribusi Kak. Jadi betul satu anggota pramuka itu untuk bisa ikut serta dalam sebuah gugus tugas di RT-nya Kak, di lingkungannya, kemudian benar-benar di situ sesuai dengan arahan kita kepada teman-teman unit untuk mendata bagaimana warga yang sekiranya memang membutuhkan sebuah bantuan itu Kak. Nah itu untuk kegiatan pembagian sembako, karena kenapa kita menggunakan sistem itu? Yang pertama, insya Allah dengan seperti itu, yang pertama akan lebih efektif Kak. Nah yang kedua, untuk untuk anggota pramuka itu akan terasa bermanfaatnya di masyarakat Kak. Jadi nggak cuma pergi-pergi terus, tapi saat ada situasi susah, ternyata pramuka itu juga bisa berguna di sekitar rumahnya begitu Kak. Hadir ya Kak ya, hadir di tengah masyarakat. Hadir, gitu ya. Tidak hanya sekedar pergi kemudian orang itu seuzon, itu ngapain sih pramukaan terus pulang malam berangkat pagi, tapi juga saat situasi seperti ini mereka kembali ke rumah. Jangan curhat Kak, jangan curhat Kak. Begitu Kak. Itu untuk kegiatan yang baksosnya, kemudian juga kita pun ikut andil Kak dalam karena Banyumas juga kebetulan menetapkan aturan bagaimana warga Banyumas wajib menggunakan masker. Jadi kalau dulu itu yang ngetrel adalah tilangan motor ya Kak ya, nggak pakai helm ditilang, kalau sekarang nggak pakai masker tilang Kak, gitu kan. Nah itu kita ikut serta dalam razia itu, kemudian juga andil juga kita di posko induk warga Banyumas serta posko-posko perbatasan, tentunya kita juga menggandeng rekan-rekan Dewan Kerja Ranting di 27 ranting yang ada di Banyumas. Mungkin itu Kak gambaran singkat untuk awal ya Kak, pemantik saja. Nanti mungkin bisa diskusi kembali Kak, begitu Kak. Siap. Mantap Kak Diki, mantap. Ini saya baru ngobrol satu Dewan Kerja Cabang ya. Bayangin masih ada 34 Dewan Kerja Cabang. Dan pramuka di Jawa Tengah ini apabila semuanya bergerak seperti itu, pasti pemerintah akan lebih teringankan bebannya. Gitu. Karena akan banyak kepanjangan tangan dari pemerintah yang bisa mensukseskan program dari pemerintah. Gitu. Terkait dengan penanganan COVID ini tentunya ya. Nah, harapannya sebenarnya tadi saya sangat appreciate sekali sama teman-teman dari Banyumas sudah punya inisiatif, yaitu itu sangat salah satu nilai yang apa ya istilahnya ya, tidak semua pemuda kita ngomongnya bukan pramuka lagi nih, tidak semua pemuda itu bisa bergerak seperti itu gitu. Apabila pramuka bisa bergerak seperti itu di daerahnya dan untuk tetangganya sendiri, makanya ada program Jogotongo dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Kak Ganjar Pranowo seperti itu. Nah, ini akan lebih keguyup rukun tepo seliro itu kan, jadi budaya Jawa yang dulu mungkin sudah agak dilupakan sama teman-teman era milenial saat ini itu kembali istilahnya ya, kembali kita giatkan gitu. Saya sangat appreciate sekali. Nah, terkait dengan tadi kegiatan-kegiatan tadi Kak Diki, nah ini saya jadi penasaran nih, apakah itu kan pasti terbatas ya, karena kan itu inisiatif dari teman-teman Dewan Kerja Cabang nih, ya kan? Kegiatan kayak misalnya membuat kaos, kemudian hasilnya nanti untuk bisa memberikan bantuan sembako atau yang lainnya, nah, itu kan pasti kan terbatas nih. Bagaimana caranya teman-teman DKJ di Banyumas melakukan pendataan nih, menentukan nih, yang harus kita bantu yang itu nih. Ini soalnya sekarang banyak sekali nggak mungkin kita pungkiri ya, bahwasanya rasa iren-irenan itu sekarang semakin tinggi nih. Ya kan? Rasa iri itu sekarang semakin tinggi terkait mungkin hanya permasalahan bantuan ini. Yang sebelah rumah dapat bantuan, yang dirinya nggak dapat bantuan nih. Nah, makanya ketika teman-teman dari Dewan Kerja Cabang itu mendistribusikan bantuan, bagaimana nih cara menentukan, ini harus mendapat bantuan nih. Apa ini didistribusikan di daerah sana aja atau bagaimana?
Gimana Kak? Oke, jadi pada prinsipnya saat kita menentukan kemarin untuk kloter pertama kurang lebih ada sekitar 450 paket Kak yang kita bagikan. Dia memang baru sedikit ya Kak. Jadi memang kemarin kita prinsipnya adalah check and recheck dan check and balance Kak. Jadi bagaimana kita briefing Kak, teman-teman unit dari setiap unit yang ada Banyumas kita kumpulkan dalam suatu momen, kemudian kita briefing terkait dengan apa tujuan kita, kemudian bagaimana sasaran kita Kak, serta siapa saja yang masuk kriteria yang kita rencanakan gitu Kak. Kemudian teman-teman unit itu yang bertugas sebagai distributor atau sebagai penyalur Kak, bukan sebagai penyalur ke masyarakat yang langsung gitu ya Kak ya. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pendataan Kak. Setelah didata, tentunya kita pun menyampaikan kepada yang akan mendistribusikan bahwa bantuan itu memang harus yang pertama sesuai kriteria dan juga dikonsultasikan dengan gugus tugas yang ada di rukun tangannya. Jangan sampai sudah dapat di pramuka, dapat di dari pemerintah, dapat dari RT, dapat dari RW, kelurahan, akhirnya numpuk di satu rumah. Nah, kita tentukan, kemudian intinya konsultasi dengan gugus tugas RT itu, kemudian setelah itu mereka kita kumpulkan kembali, kita lihat datanya, kemudian kita random Kak. Jadi random, kita beberapa yang dilaporkan, gitu ya? Iya Kak, jadi misal 30%, 40% dari dari yang menerima itu kita, karena sebenarnya kita pun sudah mempercayakan kepada teman-teman unit Kak, karena untuk unit sendiri memang sudah mereka adalah orang-orang yang sudah terseleksi dari awal, kemudian juga sudah mengikuti pendidikan, jadi kita sebenarnya sudah percaya kepada teman-teman unit, hanya memastikan saja siapa tahu lagi ada sesuatu sehingga sesuatu yang nggak diinginkan terjadi, akhirnya kita beberapa yang melakukan cek saja seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah untuk pembagian dari kami kemarin untuk seluruhnya bisa tersampaikan, dan respon masyarakat pun terhadap kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Pramuka Banyumas juga alhamdulillah juga mendapat respon yang baik dari masyarakat Kak. Mungkin seperti itu Kak untuk gambaran terkait dengan proses pendistribusian sembako. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin Kak Diki pasti berat menjawabnya. Kira-kira kalau menurut Kak Diki, dari semua cerita yang dari awal tadi sampai titik terakhir ini tadi Kak Diki cerita, kekurangan apa ini? Atau mungkin masih ada minus apa nih yang belum bisa diselesaikan? Atau mungkin belum menemukan apa nih jalan keluarnya nih? Atau mungkin, oh ini masih kurang ini deh, ini harusnya gini deh. Itu kira-kira apa Kak? Kalau dari secara umum ya Kak ya, secara umum apa yang kita lakukan kemarin sih insya Allah ya untuk sesuatu kekurangan jelas pasti ada Kak. Mungkin saat memang pasti dari misal dari 100% sebuah pembagian itu pasti akan ada 5-10% yang ibaratnya miss gitu ya Kak ya. Ya. Nah jadi ya mungkin itu Kak terkait dengan check and recheck-nya yang kurang oke. Kesemuanya kesempurnaan itu katanya milik Allah Kak. Betul sekali. sama Andra and the Backbone. Sempurna. Nah, maksud saya gini Kak, jadi pasti teman-teman penegak pandega di Banyumas ketika di lapangan itu pasti banyak menemukan yang namanya kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi gitu. Jadi kayak misalnya nih dari data yang sekarang ada, pendataan penerima bantuan itu masih belum bisa mencatat seluruh masyarakat yang harusnya menerima bantuan. Betul, itu harus kita iakan, harus kita setujui itu, karena itu memang yang terjadi seperti itu. Karena perlu diketahui juga nih, kenapa. Jadi ini mungkin sebagai informasi juga ya, maksudnya gini, biar nanti teman-teman bisa menginformasikan bahwasanya bantuan
sosial di pandemi kali ini tuh ada beberapa. Jadi ini biar nanti bisa jadi informasi juga. Yang pertama itu dari pusat, ya kan, dari presiden. Itu ada bantuan dari presiden. Yang diberikan bantuan itu adalah yang sudah terdaftar. Yang terdaftar di apa namanya? GPS ya atau apa? Jaring pengaman sosial atau apa? Ya pokoknya yang sudah terdaftar. Terus kemudian ada bantuan dari provinsi. Jadi ketika yang belum tercover oleh daftar yang dari dinas sosial atau Kementerian Sosial itu akan mendapatkan bantuan provinsi nih. Tapi apabila tidak mendapatkan bantuan provinsi, ada bantuan dari kabupaten atau kota. Apabila tidak mendapatkan bantuan dari kabupaten atau kota, masih ada bantuan dari pemerintah desa. Karena apa? Seluruh elemen dari birokrasi dan pemerintahan di Indonesia saat ini, mereka menyisihkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya yang harus kita pahami bersama, data yang digunakan oleh pusat ketika untuk memberikan bantuan. Jadi ketika ada yang mengeluh nih misalnya ketemu nih, wah pemerintah ini nggak adil nih, mosok yang di sana dapat bantuan padahal dia punya motor, itu kan pasti ada. Pak, karena yang digunakan datanya yang kemarin itu yang saya dapat informasi adalah data tahun 2015. Gitu. Jadi ketika ada COVID-19 ini, data terakhir itu ternyata data 2015 dan belum diupdate lagi. Baru sekarang ini mulai ada effort untuk mengupdate lagi. Nah, makanya kalau ada omongan misalnya nih, pemerintah itu salah atau pemerintah itu tidak adil atau pemerintah itu tidak tepat memberikan bantuan ini kepada yang menerima. Karena misalnya itu punya motor, kenapa kok dikasih bantuan gitu? Padahal dia mampu. Di 2015 mungkin dia belum mampu ini. Ya, itu mungkin makanya ini sengaja saya sampaikan biar nanti teman-teman juga membantu meliterasi terkait dengan ini proses ya. Jadi kalau saya sebagai warga negara itu menilai bahwasanya tidak ada program pemerintah itu yang bisa 100% terimplementasi dalam 1 tahun anggaran. Gitu. Semua pasti berproses, bertahap. 1 tahun anggaran itu tidak selesai, pasti akan dilanjutkan di tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Makanya ketika ini sebenarnya ketika ada program penanganan COVID-19 ini yang terdampak ini masih banyak sekali yang mengeluh karena dia tidak mendapatkan. Bagaimana dong effort dari penanganan atau mungkin effort dari adik-adik pramuka, penegak pandega khususnya yang saya hitung di Jawa Tengah ini ada ratusan ribu lah harusnya ya, karena anak-anak SMA, SMK, dan anak-anak dari pandega itu di kuliahan. Kayak gitu. Nah, harapannya sebenarnya pramuka penegak pandega itu menjadi ujung tombak ini. Di depan untuk misalnya ini tetangga saya nggak mampu nih, harusnya mendapatkan bantuan. Ya kan? Tapi gimana caranya? Apakah saya harus lapor ke DKC? Tidak semua orang kenal DKC, gitu kan? Tidak semua orang kenal DKD, kan gitu. Tapi sebagai pramuka, kita menginformasikan kepada seluruh anggota penegak dan pandega di seluruh Jawa Tengah, ini kanalnya. Kanal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kanal dari pemerintah kabupaten kota, kanal dari pemerintah desa, kanal dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kanal dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kota. Kayak gitu. Nah, ini yang harus kita kerucutkan, kita bikin kerangka bersama, kemudian kita literasi seluruh pramuka penegak pandega yang ada di Jawa Tengah untuk bisa satu kata nih dan satu komando kita membantu program pemerintah. Nah, ini saya yakin banyak sekali kayak kemarin pas waktu Kak Diki sama teman-teman membagikan bantuan nih. Karena kan pasti terbatas ya. Karena terbatas itu kan pasti agak semacam kalau aku ngasih ke sana jangan sampai yang sana tahu deh. Nanti jadi malah repot ya gitu. Nah, kita jangan sampai takut orang kita mau membantu, bahwasanya pramuka itu adalah agen pemerintah ya kan, yang harus bergerak membantu program dari pemerintah. Ketika ada yang menurut kriteria yang sudah
ada bahwasanya penerima bantuan itu adalah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kita tahu hal itu, catat nomor teleponnya, catat alamatnya, catat koordinatnya, ya kan, sekalian foto rumahnya, kemudian kontaknya siapa, kita kumpulkan bersama-sama datanya, ya kan? Kita bantu pemerintah dengan data itu. Karena apa? Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ini khususnya, itu data akan diverifikasi lagi, biar tidak terjadi yang namanya duplikasi bantuan. Seperti yang disampaikan oleh Kak Diki tadi, bahwasanya nanti takutnya nih ada yang menerima bantuan dari pramuka, ada yang menerima bantuan dari desa, ada RT RW, semuanya numpuk jadi satu. Nah, harapannya ketika hal ini terjadi, ini bisa diverifikasi oleh Dinas Sosial yang akan kita masukin informasinya atau datanya lewat kanal-kanal yang sudah mereka sediakan. Itu sih yang pengen, karena apa, saya yakin apa sih testimoni Kak Diki ketika selesai memberikan bantuan itu baru sekali atau sudah 3 bulan ini? Bagaimana ya? Itu distribusi bantuannya yang dibagi-bagikan oleh teman-teman Dewan Kerja Cabang itu sudah beberapa kali apa baru sekali? Jadi kita bagi 3 tahap Kak. Jadi minggu pertama, kemudian kita break sekitar 4 hari, kita bagi lagi di minggu selanjutnya, kemudian break lagi, kemudian kita bagikan di kemarin terakhir adalah titiknya setelah Lebaran sekitar H+3 sebelum besok akan dilanjutkan dengan program dari bidang lain untuk membagikan juga ke masyarakat begitu Kak. Yang membagikan itu DKC atau kuartir cabang? Ini DKC Kak. Jadi DKC karena nanti masing-masing bidang juga punya program Kak. Jadi masing-masing bidang punya program buat melaksanakan program supporting pada COVID-19 ini Kak. Jadi masing-masing bidang arahan dari Kak Warcap harus punya program yang mengarah ke sana. Ini DKC kemarin bentuknya seperti itu, nanti akan ada estafet kepada bidang lain untuk melanjutkan dengan hal yang sama seperti itu Kak. Setelah selesai memberikan bantuan itu, ya kan, rasanya apa? Pasti kan, maksudnya kan pengen lagi dong. Kalau saya, wah, ini kalau yang dirasakan oleh teman-teman seperti apa? Betul Kak. Jadi kan setelah tadi kan sore tadi jam 4 Kak, kita juga baru mengadakan halal unit DKC Kak. Kebetulan juga unit DKC yang sebagai sebagai pelaksana dalam DKC bersama unit dalam pelaksanaan pembagian sembako. Jadi juga sempat di momen halal bihalal tadi, setelah kita menyampaikan, kemudian juga ada tanggapan terkait dengan bagaimana hasil dari pembagian sembako kemarin, termasuk bagaimana respon, kemudian testimoni si pembagi dan juga yang menerima sih. Secara umum yang dapat kami terima dari laporan teman-teman DKC dan teman-teman juga tadi ya, rasanya banyak masyarakat yang ibaratnya baru tahu juga terkait dengan pramuka, ternyata juga punya sebuah program yang bisa membantu masyarakat langsung seperti dengan memberikan sembako. Maksudnya dengan maksudnya gini, dengan sudah memberikan bantuan itu, Kak Diki sama teman-teman kan tahu bahwasanya, masih banyak nih loh ini yang belum dapat nih. Gimana ya? Iya kan? Maksudnya seperti itu loh. Itu rasanya pengen menuntaskan itu atau udahlah kita segini aja nih dulu. Jelas Kak, kita jelas pengen menuntaskan Kak. Jadi memang masih karena itu hanya sebatas ya kayak hanya sedikit yang dari kami, jelas kita sebenarnya ingin lagi untuk melakukan perluasan dari itu. Jadi perluasan dari program ini karena tapi nanti kita mungkin lebih ke ini Kak, masih ada beberapa khususnya program Warcap yang masih juga belum berjalan. Nanti juga kita akan membantu di situ Kak, seperti itu. Iya, jadi kalau saya boleh menyimpulkan sebenarnya
terlalu besar effort itu kan juga tidak bagus. Dalam artian kan yang sudah dilakukan sama teman-teman Dewan Kerja Cabang tadi kan banyak banget itu. Dari mulai membuat kaos, menjual kaos, kemudian hasilnya terus membuat masker pastinya kan, kemudian terus membuat atau membeli hand sanitizer atau apa dan yang lainnya gitu. Itu kan juga terlalu berat. Saat ini data yang saya punya nih, saya baca tadi sih, penerima manfaat di Kabupaten Banyumas itu total baru 58.900 orang. Itu penyalurannya sebagian besar melalui PT Pos. Itu karena kan tidak boleh mengumpul ya, atau mungkin mengantri seperti yang di kantor pos itu mungkin ya. Nah, dan pasti kalau menurut saya pasti ini masih banyak yang belum tersentuh, Kak. Gitu. Makanya bagaimana sih kita bisa membantu pendistribusian bantuan pemerintah ini buat masyarakat yang benar-benar terdampak, gitu kan? Karena kan Kak Diki sama teman-teman kan udah mencoba untuk mendistribusikan dan mencari, kemudian kita cross check dulu dengan gugus tugas di desa itu, ya kan, terkait datanya. Nah, kira-kira langkah semacam apa ini, Kak? Harapannya gini, Kak. Jadi mikirnya jangan cuma Banyumas nih. Ketika Kak Diki mengimplementasikan itu, harapannya bisa ditiru nih sama teman-teman Dewan Kerja Cabang di seluruh Jawa Tengah nih. 35 nih. Baik. Jadi gini Kak, untuk terkait dengan langkah selanjutnya, tadi itu apa yang telah kita laksanakan memang masih dalam artian belum dikatakan cukup ya, kayak masih sedikit. Tentu kita akan masih ingin bagaimana orang-orang yang sebenarnya kita inginkan buat mendapatkan, ya kita juga ingin punya keinginan untuk memberikan lagi Kak. Nah, untuk saat ini mungkin seperti ini Kak, karena di Banyumas pun sementara mungkin kita mulai itu kan tadi yang program Joko Tonggo dengan kita membantu ya Kak ya, membantu mengawasi bagaimana program pemberian sembako itu Kak. Karena di Kabupaten Banyumas pun dari Kamar Bijak, Tugas Kabupaten Banyumas itu juga sudah memberikan kontak person Kak di setiap kecamatan terkait dengan laporan. Jadi untuk di Banyumas ini alhamdulillah terbuka sekali Kak, termasuk jadi membuka bagaimana pengaduan atau pelaporan terkait dengan data penerima Kak. Apabila memang tidak sesuai dengan silakan dilaporkan kepada kontak person yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten di setiap kecamatan Kak. Sebelum nanti yang kecamatan itu akan melaporkan kepada ketua gugus tugas di Kabupaten Banyumas. Jadi kita lebih menggerakkan rekan-rekan pramuka penegak di Banyumas, DKC dan juga teman-teman khususnya bagaimana kita bisa membantu sudah arahan Kak Warsat juga bagaimana bisa membantu pemerintah mengawasi melalui tadi Kak, setelah kemarin kita membagi kemudian melihat sekarang bagaimana ada kontak person silakan bisa melaporkan apabila memang yang seharusnya dapat kok nggak dapat, dan sebaliknya kepada kontak person yang sudah ada seperti itu Kak. Ya, itu berarti lebih enak ya. Dan responnya gimana Kak? Respon dari kontak person itu menjawabi informasi yang masuk yang sudah pernah dirasakan oleh teman-teman DKC seperti apa? Kalau untuk itu mungkin kita belum itu ya Kak ya. Belum itu bisa. Maksudnya gini Kak. Ya, karena aku paham. Makanya ini aku pengen mengajak peran sertanya teman-teman penegak dan pandega itu untuk tidak takut memberikan atau menyampaikan informasi. Kayak gitu. Karena saya yakin sudah ada kakak-kakak pramuka peduli, ya udahlah. Kakak-kakak pramuka peduli itu juga punya keterbatasan Kak. Ya gitu. Jadi aku cuma bayangin nih, setiap pramuka di Jawa Tengah, penegak dan pandega bergerak bersama dengan satu komando membantu pemerintah mengumpulkan data penerima bantuan yang belum tercover sampai saat ini. Itu akan sangat luar biasa, Kak. Bisa dimulai nggak, Kak, kira-kira dari Banyumas, Kak? Ini DKC Cilacap masuk nih. Salam pramuka Kak, dari Cilacap. Pramuka, Mas Faik. Sedang berlayar ini Kak, ketuanya Kak. Wis, keren.
Jadi gitu, saya pengen menantang nih sebenarnya DKC Banyumas beserta elemen Pramuka Penegak dan Pandega yang ada di Banyumas untuk bisa nih. Jadi eh, bayang kalau kalau COVID dan pasien dan yang lainnya sudah banyak nih yang menangani. Tapi saya yakin terkait dengan penerima bantuan yang belum terdaftar itu belum banyak yang ikut andil membantu mendata. Nah, ini kesempatan buat adik-adik Pramuka Penegak Pandega, khususnya Dewan Kerja Cabang di Banyumas atau mungkin di seluruh Jawa Tengah, untuk bisa memulai. Kalau nanti ada permasalahan, komunikasikan dengan Dewan Kerja Daerah. Kalau Dewan Kerja Daerah nanti ada masalah, komunikasikan dengan pengurus dan andalan. Ya gitu. Dan saya yakin itu pasti selesai. Jawa Tengah harus segera terentaskan dengan masalah ini gitu. Kita harus mendukung program kerja pemerintah dan kita harus, dan ini baik gitu loh. Bukan kalau kalau ini mungkin nggak baik atau ini salah, kita ya pasti akan bilang ini nggak perlu gitu loh. Tapi kan ini kita berusaha untuk apa ya, membantu pendataan dan pendistribusian yang belum mendapatkan. Mungkin pendistribusiannya mungkin dari gugus tugas ya, atau mungkin yang sudah ada, mungkin Pramuka Peduli. Tapi pendataannya, ini masih menjadi kendala bersama kita. Kemampuan TKSK di tiap kabupaten, TKSK itu adalah tenaga dari kementerian yang ada di kabupaten kota untuk membantu permasalahan seperti ini, itu juga terbatas. Di satu kabupaten hanya ada beberapa orang. Gitu. Terus sekarang udah ada gugus tugas pun juga yang diurusin nggak cuma bantuan, yang diurusin masih ada penanganan protokol kesehatan, penanganan orang muda, banyak sekali gitu loh. Nah aku pengen maksudnya Saka Milenial bersama dengan pramuka penegak di seluruh Pramuka Penegak dan Pandega di seluruh Jawa Tengah bergerak bersama membantu pendataan ini gitu. Karena ini salah satu effort yang bisa dilakukan tanpa perlu istilahnya apa ya Kak ya, capek ya kan istilahnya. Itu kita cuma melihatnya nggak usah jauh-jauh kok, tetangga kita aja gitu. Di sekitar kita ini yang belum mendapat bantuan siapa ya gitu. Terus kita kan cuma nanya ke Pak RT atau Pak RW lah kalau misalnya kita kenal. Kalau enggak kita ada kontak person kan, setiap gugus tugas kan mungkin di kecamatan bisa ada kanalnya yang bisa kita cek. Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dinas sosialnya juga sudah ada websitenya, mungkin bisa dicatat nih, SIKS DJ Sierra India Kilo Sierra Delta Juliet .dinsos.jatengprof.go.id. Di situ ada aplikasi pendataan masyarakat terdampak COVID. Dan kelihatannya itu adalah salah satu program dari Joko Tonggo di situ. Yang sebagai ujung tombak adalah kepala desa. Seperti itu kan. Jadi siksdj.dinsos.jatengprof.go.id, dan di situ kalau nggak salah kemarin saya coba itu bisa ngecek nomor KTP apakah ini sudah terdaftar apa belum untuk mendapatkan bantuan. Ini mungkin juga sebagai informasi juga, harapannya teman-teman DKC dan Pramuka Penegak Pandega di Jawa Tengah bisa menjadi literator nih, memberikan literasi kepada masyarakat. Oh gini Kak, oh gini Pak, ada datanya nggak? Oke, kita coba tanyakan ya, atau kita coba cek ya, nomor KTP ini sudah terdaftar belum? Oh kalau belum, nanti bisa nih kita ajukan, misalnya seperti itu. Kalau memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, kayak gitu. Nah harapannya sebenarnya itu tadi, Kak Diki, tantangan ini apakah bisa segera direalisasikan, Kak Diki? Oke, jadi gini Kak, yes. Pada prinsipnya untuk di langkah awal ini kita di Kuarsa Banyumas sendiri, karena memang kita tentunya berjalan dengan apa yang diinstruksikan ya Kak ya, dengan arahan pimpinan tentunya kita melakukan tadi Kak, bagaimana kita menggunakan sistem pelaporan yang ada dari Kamar Bicara yang memberikan mengeser, kita menekankan kepada para pengguna Pandega agar bisa ikut aktif serta dalam melakukan proses pengawalan itu Kak. Nah, barangkali Kak setelah ini ada sebuah program dari Saka Milenial nih Kak, atau dari Dewan Kerja Daerah, karena memang kita memensusikan Jawa Tengah ya Kak. Jawa Tengah tentunya di TD itu teman-teman DKC ada sebuah program yang diturunkan ke teman-teman DKC
insya Allah untuk Banyumas siap Kak untuk menyukseskan program yang diberikan seperti itu Kak. Siap, oke. Kita pengen konkret aja lah ini ya. Jadi kita udah panjang lebar nih ngobrolnya nih. Tinggal berapa menit lagi nih, nanti mati sendiri nih. Konkret sebenarnya. Karena kan kalau Instagram cuma 1 jam ya, jadi saya sih pengennya ngobrol 2 jam gitu. Jadi gini Kak, kita pengen mengerucutkan bersama bahwasanya kan kita itu mau berbuat baik, kita tuh pengen punya andil, kita tuh pengen masalah ini segera selesai, gitu. Dan COVID-19 ini kan tidak hanya masalah kesehatan aja gitu, karena sudah merembet dari masalah kesehatan, masalah ekonomi, hingga sampai ke masalah perut. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Nah makanya kan kita sebagai generasi muda tentunya yang menjadi penerus bangsa, kita nggak pengen dong akan ini tidak bisa terselesaikan gitu. Nah makanya mungkin kita akan dalam waktu dekat bisa duduk bersama, nggak mungkin ya? Oh mungkin duduk daring ini. Secara virtual Kak? Iya betul. Kita bisa duduk daring ini bersama-sama, nanti kita coba buat forum untuk bisa menyelaraskan dan mengakselerasi peran dari teman-teman penegak dan mandika di Jawa Tengah untuk bisa ikut ambil peran dalam membantu pendataan. Itu ya gitu. Karena apa? Pendataan ini adalah ujung tombak dari penentuan kebijakan. Jadi para pemimpin kita yang ada di kabupaten atau di desa, kabupaten, kecamatan, mungkin di provinsi dan di pusat, itu semuanya tergantung dari data. Apabila data kita lemah, data kita tidak akurat, data kita tidak benar, pasti distribusi bantuan itu akan tidak tepat sasaran. Seperti saat ini. Nah, itu kita tidak boleh diam. Karena apa? Kita sebagai generasi muda nih tentunya nih, apalagi teman-teman pramuka penegak dan pandika selalu yang namanya update informasi. Mendapatkan feeding informasi dari media, dari online, dari sosial media, dari kakak tingkat, atau dari senior, atau mungkin dari tetangga, dari manapun, dari mana aja. Nah, itu harapannya adalah informasi itu yang benar harus segera disampaikan ke masyarakat. Supaya apa? Masyarakat tidak tergopoh-gopoh dalam menyampaikan aspirasinya tentunya. Karena kalau aku mau lapor kemana nih? Padahal nggak boleh kemana-mana, kayak gitu, ya kan? Itu kan menjadi salah satu bottleneck yang mungkin ketika ada masyarakat yang tidak update terkait informasi dan kanal-kanal yang ada ini, mereka jadi kesusahan untuk menyampaikan. Gitu, Kak Diki. Siap. Mungkin ada kata-kata mutiara, Kak Diki, terakhir nih sebelum kita akhiri. Tapi jangan kapok ya, Kak Diki ya. Kita ngobrolnya. Oh, tidak, Kak. Siap. Nanti kita agendakan untuk tema lain ya, Kak ya. Ya, siap, atau melanjutkan yang ini, Kak. Yes. Tentang terkait dengan bagaimana peran pramuka dalam ikut serta, karena kan di Jogotongo itu kan hanya disebutkan Karang Taruna, kemudian belum ada kata pramuka, Kak. Nah, barangkali dari penentu kebijakan pembuat program Jogotongo itu bisa menambahkan pramuka di poin unsur dari Jogotongo itu, Kak. Ya, nanti kita juga bisa lebih luasa dalam lebih enak juga dalam melakukan proses itu, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Terkait dari saya cuma sedikit, intinya mari pramuka penegak pandika Banyumas dan Jawa Tengah pada umumnya kita senantiasa berjibaku bersama-sama sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa terkait dengan penanganan COVID-19 ini, karena ini adalah masalah bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya tenaga kesehatan, kita pun sebagai pramuka khususnya bisa ikut serta dalam menyukseskan program ini sehingga untuk masalah COVID-19 di Indonesia khususnya di Jawa Tengah bisa segera teratasi, Kak. Mungkin itu, Kak, cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke Ardo. Siap. Kalau saya sih pengen nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia nih pokoknya COVID-19 udah hilang. Semuanya selesai kan? Karena banyak dunia yang sudah sembuh tapi kambuh lagi ya, Kak ya. Iya betul, makanya. Ya kita berdoa bersama-sama Kak Diki dan teman-teman yang sudah bergabung di live kali ini. Semoga COVID-19 ini bisa terselesaikan dengan baik dan kita segera bisa melakukan aktivitas
yang seyogyanya kita lakukan dan kita bisa berbuat atau berperan lagi dalam kehidupan kita sebagaimana fungsi kita yang sebelumnya atau mungkin lebih baik lagi. Nah, harapannya dari semuanya ini nanti kita tidak akan selesai di sini. Harapannya adalah dari obrolan kita ini menjadi pemicu buat seluruh pramuka, penegak, dan pandega yang ada di Jawa Tengah. Kita harus bersatu, kita harus bersinergi, kita harus berakselerasi untuk bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Setuju ya, Kak ya? Setuju, Kak. Siap, oke. Terima kasih Kak Diki atas waktunya. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah bergabung. Kembali, Kak. Mohon maaf kalau kita ini dalam berdua ini ada penyampaian yang mungkin kurang tepat atau kurang pas, karena kita ini hanya praja muda karena seperti yang Kak Doni tulis tadi, pramuka itu. yang slogannya adalah ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana, yang moga-moga itu tidak akan luntur oleh seluruh pramuka yang ada di Indonesia untuk bisa menerapkan itu dalam proses penyelesaian pandemi di Indonesia dan khususnya di Indonesia di dunia pastinya. Terima kasih sekali Kak Doni. Salam buat rekan-rekan pramuka, penegak, dan pandega yang ada di Banyumas. Tadi yang dari Cilacap juga sudah join. Salam juga semuanya. Harapannya kita segera ketemu lagi, walaupun tidak bertemu langsung, kita akan tetap intens. Harapannya nanti kita akan berkomunikasi dan mengajak diskusi dengan teman-teman DKD untuk menindaklanjuti ini. Dan kita harus membuat Jawa Tengah itu pramukanya harus bisa lebih baik berperan dalam pengentasan COVID-19 ini. Terima kasih, Kak Diki. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, salam buat keluarga, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.